Halo, perkenalkan saya Yosua Nikolas Siaan. Hari ini saya dan teman-teman Cokro Bergerak akan melakukan workshop di Mojokerto. Jadi nantikan. See you. Sekarang kita udah ada di SMA 1 SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Mojokerto. Akan ada workshop theater yang dimana nanti akan ada penampilan salah satu peserta dari SMA tersebut untuk melakukan monolog, acara monolog. Ya, bukan monolog. Jadi sambil menunggu workshop dimulai, kita akan batagor biar serasa anak sekolah ya guys. Iya. Jadi kok workshopnya seperti apa, nanti kita lihat lebih jauh. Ternyata sekolah Yapi. Ternyata sekolah Yapi. Dan terima kasih ya sudah membangun sekolah sampai nanti sih. Yes lah yo, sampai ketemu nanti lah yo. Peace. Boleh nggak sih? Coba ya, untuk berapa ya? Soalnya yang samping-samping kan paralel. Oke. Bangkong. Aku malu. Aku malu dengan teman-temanku di sekolah. Dia menjauh. Dia menghilang dari peredaran. Program ini tidak berguna. Oh no. Jadi tidak perlu kamu melebihkan ini. Nah, realis itu bisa. Aku bisa bilang, hei, bagaimana kabarmu? Oh, tidak. Oh, itu iso. Nah, ini monolog. Monolog itu adalah melakukan serealis mungkin. Namun bagaimana tubuh kamu itu tidak mati. Makanya kena opo, aktor itu butuh cerdas. Oke? Baju dan ngono. Kakon gak iso apa jeneng? Gak iso iki. Gak iso cepat kamu. Baju dan sepatu ini memang tidak sebagus dengan gadis-gadis yang suka dengan Blackpink itu. Itu bisa diulangi. Ya.
Ha. 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 I. 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 Enggak gitu, itu bukan kamu enggak gitu. I. 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 A. A. I. I. U. U. E. E. O. 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 Sekolah mana? Oke, nama saya Zakia Raisa Bilhis, SSN. Terus saya bekerja di SMA Negeri 1 Gondang. SMA 1 Gondang ini adalah salah satu SMA negeri di Kabupaten Mojokerto yang dimana itu pucuk gunung ya, gitu ya, di pucuk gunung. Lah di sini saya menjadi sebagai guru seni budaya. Sekolah sing nang kabupaten. Sampeyan waktu ngalami kuliah kan nak kota. Terus sampean kembali ke desa dan memilih mengajar di desa. Kenapa kok nak desa? Sebenarnya ini bukan pilihan ya. Sebenarnya bukan pilihan untuk saya transmigran ya. Transmigran dari kota ke desa, tidak. Ya karena ini takdir gitu. Takdir Tuhan membawa saya kepada desa atau kabupaten Mojokerto ini, di salah satu kabupaten Mojokerto kayak gitu. Lah ini juga hal yang sangat misterius bagi saya, takdir yang sangat misterius. Saya harus merangkak dari nol lagi. Bagaimana saya di kota menghadapi pendidikan di kota dan di kabupaten itu sangat-sangat berbeda. Apalagi di kotaku ya, di desaku. Banyak sekali teman-teman di sini masih rendah sekali untuk menyadari bahwasannya pendidikan itu sangat penting, gitu. Jadi di sini tuh rata-rata ya kuliah itu cuma sebagian besar, gitu. Mereka itu cuma ya mentok SMA, baru dia menikah atau bekerja di pabrik, gitu. Salah satunya yang paling favorit itu adalah pabrik rokok, seperti itu. Jadi masyarakat di sini itu masih mindsetnya seperti itu. Apalagi di kami mayoritas murid-murid kami itu adalah mayoritas anak gunung, anak desa, begitu. Yang dimana pola pikir orang tua itu masih terpatok kepada kayak apa sih sekolah sekolah dukur, ya itu masih terpatok kepada hal itu. Padahal kami meyakinkan kepada orang tua ini bahwasanya pendidikan itu sangat penting sekali bagi mereka, gitu. Dan PR bagi kami di sini, guru-guru di sini adalah meyakinkan para orang tuanya bahwasanya berkuliah atau berpendidikan tinggi itu sangat penting untuk kehidupan anak-anaknya, gitu. Sebenarnya seperti itu. Tapi hari ini orang-orang tua para murid akhirnya cukup membuka mata. Masih belum. Di sini masih primitif, Mas. Gitu ya. Ya minta maaf. Apalagi di desa saya sebut merek enggak apa-apa ya. Desa Ngembat, Blentreng, terus Jatidoko, itu masih sangat minim sekali anak-anak itu masuk kepada sekolah SMA. Pada khususnya adalah putrinya. Jadi bahwasanya putrinya itu sudah bermindset, ya kan aku wis iso nyekolahkan anaknya kepada tingkat sekolah SMP menengah ya, menengah SMP itu, ya menengah pertama ya. Akhirnya itu sudah daripada cukup, gitu, sangat cukup sekali kayak gitu. Terus selesainya lepasnya ya, selepasnya dia harus bekerja ya, yang perempuan yang bisa bisa ke ladang yang disebut dengan pekerja panggilan. Kalau di sini tuh namanya itu mereman ya. Itu anak-anak harus ke gunung-gunung mencari bercocok tanam punya miliknya orang kayak gitu. Lah itu seharinya
jam 6 sampai jam 12 dia sudah mendapatkan uang 85.000 per ini ya, pagi sampai siang seperti itu. Dan itu menurut mereka itu sudah menjamin untuk kehidupannya kayak gitu. Padahal kita kalau untuk merubah nasibnya, ya memang ya takdir manusia itu tidak tahu. Banyak sekali anak yang berpendidikan atau dia sudah sarjana, dia pengangguran. Itu bukan masalah takdir kalau menurut saya. Gitu. Masalah apa? Berjuang dia kurang keras. Gitu. Apa jenenge untuk menaruh nasib hidupnya itu dia kurang bergegat. Kayak ngono iku, Mas. Lah dhewe wis cara biyen iku pejuang iku ya kon berjuang ya demi darah penghabisan. Kayak gitu. Lah awakmu dadi ya wis lah aku gak iso ngelamar ke sana ngelamar ke sini ini. Terus dia ya mental tempe, Mas. Kayak gitu. Begitu juga dengan di desa kami. Cukup. Lah, kata cukup itulah yang menjadi menjadi paradigma bagi mereka itu mengasumsi bahwasanya ya 85.000 itu lebih daripada cukup. Gitu. Yang mirisnya lagi, anak desa-desa itu sangat berpotensi. Banyak sekali anak-anak yang sangat cerdas. Dan nomor satu lagi, ini yang sangat berpengaruh bagi anak-anak desa. Orang tua itu berpikiran bahwasanya bersekolah itu biayanya itu mahal. Begitu. Kuliah itu tidak mungkin untuk anak-anak kami. Karena pirose duwe dhewe iki tidak kira mungkin. Gitu, dikira padahal kalau kita membuka mindset mereka tentang oh ya, untuk kuliah itu banyak jalur yang harus kita lalui. Terus nomor 2, banyak sekali keringanan-keringanan oleh yang dilakukan kampus maupun pemerintah. Namun mereka tidak tahu hal itu. Dia sudah mindsetnya, waduh sekolah tinggiku adalah mahal. Wes itu. Dia sudah mati sudah. Jangan kan gitu, Mas. SMA itu mikirnya dia itu sudah kayak gini. Sekolah SMA itu mahal. Ada pendaftaran itu uang apa? Mau jual kambing. Padahal itu ingon-ingonan untuk untuk lebaran kita itu. Sudah kayak gitu. Makanya bagaimana kami guru-guru di sini PR-nya itu sangat banyak. Untuk ya nomor 1 adalah kepada orang tuanya. Terus nomor 2 adalah kepada anak-anaknya. Makanya kayak saya kan bidangnya kan seni budaya. Gitu. Akhirnya bagaimana saya untuk menarik anak-anak itu untuk membuka matanya bahwasanya kalau kamu kuliah tenanan, bersekolah tinggi tenanan, kamu bisa mengangkat derajat ibumu sendiri, gitu. Gitu. Orang tuamu, bapak ibumu akan merasa bangga karena kamu kamu sarjana dan kamu bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan menurut saya tidak harus kok dia membuka lapangan pekerjaan dengan faknya, gitu. Tidak. Ya dia bisa, Allah itu akan memberikan miracle gitu. Seperti saya ya jujur saja ya Mas ya. Saya dari kota ke sini blank, Mas. 1 tahun saya blank. Tapi apa? Keajaiban Tuhan. Saya bukan alumni sini. Tidak ada yang saya kenal di sini. Tapi Allah memanggil ke saya untuk bisa mengajar di sini, di negeri. Dan di sini adalah salah satu negeri favorit di kabupaten. Tuh, saya merasa ya Allah, ya inilah. Tuh, saya sempat masih ingat betul di kepala saya, Mas, tentang nasihat almarhum ayah saya. Dulu itu saya minta dari Akbid, terus saya pindah kepada kesenian. Terus saya tanya sebelum saya jebur ya, atau saya harus memandi tubuh saya
Saya bilang kepada ayah saya, loh ya, kalau Caca sekolah di kesenian, saya mau kerja apa? Ayah saya bilang, kamu jangan bilang tentang pekerjaan. Kalau kamu sudah mandi dan masuk kepada bidangmu itu, pekerjaan itu akan mengikuti sendiri. Dan Allah, ya Allah, perkataan ayah saya itu ajaib, memang ya. Saya bisa menjadi guru di sekolah negeri. Amin. Sekali lagi Mbak, kan sampai fokusnya di seni dan budaya kan, dan budaya. Ya apa ini, ono hal-hal atau kesulitan atau hal menyenangkan apa saat mengajar seni budaya. Lah biasanya anak kampung, ya kan kesenian itu lebih dekat sebenarnya, kebudayaan itu lebih dekat karena nggak ada tekanan dari modernisme kan. Nah, pada kenyataannya yang terjadi itu seperti apa? Apakah benar bahwa di desa itu memang seni dan kebudayaan itu sangat dekat dengan masyarakat, atau sama berkota ada intervensi dari luar ini memudahkan kebudayaan itu? Wah, lah ini akhirnya kita berbicara dengan culture ya, ya gitu ya. Kita akan berbicara hal itu. Karena kenapa? Ya kultur dari kita itu berbeda. Kultur kita itu adalah kultur atas. Maksudnya kultur atas itu adalah kultur pegunungan. Kultur pegunungan itu sudah beda sekali, gitu. Karena udara dingin, suasana juga juga berpengaruh, pola pikir juga berpengaruh. Terus itu di desa saya itu memang sedikit terinsolir ya tentang hal hal tentang pendidikan gitu loh. Kesadaran. Tapi kalau teknologi tidak, Mas. Gitu. Maksudnya manusia di kota di desaku itu sangat ngerti tentang HP, tapi memang tidak mengerti tentang laptop, tapi tidak mengerti tentang apa sih kegunaan dari HP itu sendiri, tapi tidak mempergunakan dengan baik kayak gitu. Ya apa? Ya media sosial ya untuk dia trending saja untuk dia. Tapi dia tidak bisa mengolah hal teknologi yang masuk di di desanya untuk menjadi alat pekerjaannya gitu loh. Gitu. Masing-masing. Jadi kultur kita itu adalah masih kultur tradisional. Untuk kebudayaan tradisi, kalau tradisi pekatnya itu adalah kita itu kalau percampuran antara agama itu ya kayak gitu ya. Kita masih pekat dengan hal itu. Gitu. Karena kami itu ada Hindu, ada Muslim, terus ada Kristiani di sana. Lah, jadi kulturnya kita itu adalah ya gotong royong itu masih pekat. Tapi kalau untuk kebudayaan, kesenian dan itu cenderung kepada hal kepangan. Nah, kayak gitu, kepangan. Tapi kalau untuk seni rupa, terus itu tentang teater gitu ya. Terus menari itu masih cenderung kurang begitu. Kalau di kota kan kita sudah difasilitasi hal-hal sanggar. Kalau di sini sanggar kita itu ya sanggar ini Pak Mas, wayang kayak gitu. Terus jaran kepang kayak gitu. Ya itu wes. Kalau di sini seperti itu. Jadi kulturnya berbeda. Berbeda pas desa saya sama desa Pacet gitu. Pacet itu lebih jenis luas sudahan. Gitu loh. Kenapa kok begitu Mbak? Gitu ya. Ya karena orang-orang tidak mengenal desa Ngembat atau desa Gondang. Dia lebih expert atau lebih terkenalnya adalah itu desa Pacet. Nang Pacet aku, mau ke Terawas aku, yaitu. Gitu. Padahal kami itu bertetanggahan, sangat dekat sekali. Pacet itu tinggal ke atas kita. Terawas kita tinggal nyebrang di sini. Di sebelah utara kita. Tuh, seperti itu. Itu pun sudah berbeda-beda. Meskipun gunung semua. Gitu. Kalau di kami itu masih sangat alami.
cara pola pikir, cara dia ini rasan-rasan antonggone, apa tuh gotong royongnya, terus itu apa jenenge itu gak enakan, sungkanan itu masih ini di tempat saya. Tapi bahagia Pak ngajar di desa. Sangat bahagia. Jadi Apa saya, sih memantik kebahagiaan? Ya. Apa sampai timbul rasa jatuh cinta kan? iya, ini bukan alumni saya loh ya. Sekolah ini bukan alumni saya. Tapi saya merasa ini adalah rumah saya saat ini. Gitu. Saya merasa saya tinggal di rumah yang sangat sederhana dan indah sekali untuk saya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Jarang kalau kita bekerja, karena saya juga pernah berpengalaman bekerja di kota ya, di sekolahan kota gitu. Dan di sekolah kota itu pasti banyak gengsi untuk sesama guru, gengsi itu banyak, saling membunuh karakter itu banyak. Tapi di sini memang di setiap pekerjaan itu pasti ada satu dua. Tapi kalau di sini itu lebih indahnya itu ketika ada guru susah, kita dibangunkan, kita dibantu. Betul itu Mas, saya merasakan. Saya merasakannya itu seperti ini. Saya datang di sini itu dari nol. Saya tidak memiliki apa-apa. Mereka lah yang membantu saya. Sampai saya bisa dimudahkan administrasi saya di sini atau administrasi saya kelak di Dapodik itu dipermudahkan semuanya. Begitu. Amin amin. Tiga ya Pak. Pertanyaan penutup Pak ya. Di harapan sampean sebagai anak pengajar, terus sebagai orang tua juga kan, terus sebagai insan kesenian, ya kan? Harapan sampean ke depan tentang hari ini, ya. Tempat ini sih akhirnya membuat sampean jatuh cinta. Harapan sampean apa? Ya harapanku adalah mungkin kalau media ini melihat saya atau membaca artikel ini gitu, semoga semua orang mengerti bahwasanya kami ada gitu, kami ada. Karena kenapa saya bilang kami ada, banyak orang yang tidak mengenal kami gitu. Jadi Mojokerto coret gitu, kayak gitu. Lah saya pengen sekali di sini orang-orang melihat kami banyak prestasinya loh, gitu. Kami itu orang desa tapi kami memiliki taring loh, gitu. Terus yang paling ada di hati saya, semoga mindset anak sini dan saya diberikan kekuatan untuk merubah mindset anak-anakku sini, karena saya begitu cintanya dengan mereka. Karena seorang guru itu ada ibu ya, ibu atau orang tua. Orang tua itu tidak ada yang mengatakan kepada anaknya atau mendoakan kepada anak-anaknya itu hal-hal yang buruk, tidak. Dia ingin melihat anaknya lebih daripada ibunya atau orang tuanya. Kalau untuk kesenian, semoga saya bisa membangun sanggar di sini, sehingga saya bisa mendidik anak-anak saya apapun, teater, tari, melukis, atau bahkan 1 tahun ke depan saya bisa membawa teman-teman saya, kawan-kawan saya yang sangat profesional tentang kesenian, entah itu melukis, entah ini tentang menyablon, sehingga dia anak-anakku bisa mempunyai bekal di sini. Begitu. Terima kasih Ki, bersedia mampir kita. Aku bertaruh gitu. Suwun, terima kasih. Ya.
masuk akal. Itu emang konsepnya ada dia nggak masuk akal. Kopi apa itu ya? Ini Teh gulang bar iki ya. Ya wis. Ya mungkin menyemangat aja mungkin kalau bisa masukkan dari kita alhamdulillah 3 hari nge-set ini Jaja dan timnya saya juga saya nggak bisa berkata-kata. Mungkin ada masukan dari Bu Lili, Bu Suska. ada yang terharu sampai menangis. Terima kasih. Sampai nangis. Nangis sampai mau nangis. Semua tanggung jawab. Terima kasih Pak. Ini tadi durasinya tepat Aman, Bapak. aman. 13 menit. Oh, ya. Saya ambil ya.